warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang konsentrat Nutrifit dengan tema perbedaan konsentrat Nutrifit BC dan DC. Maka dari itu jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan tentunya juga untuk di subscribe agar nggak ketinggalan video-video dari kami. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui Nutrifit BC itu terdiri dari beberapa tipe. Tipe yang pertama itu tipe 131, yang kedua 132, yang ketiga 133, dan yang keempat 134. Sedangkan untuk Nutrifit DC itu terdiri dari tipe 132, 133, 134, dan 134R. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama kita masuk ke manfaatnya. Kita bahas dari segi manfaat dari DC dan BC tersebut. Sebenarnya kode DC itu berasal dari istilah dairy cattle, atau dalam bahasa Indonesia itu berarti sapi perah. Itu artinya pakan konsentrat jenis DC ini ditujukan untuk ternak sapi perah. Konsentrat Nutrifit DC diformulasikan untuk mencukupi kebutuhan standar hidup ternak sapi perah sekaligus meningkatkan produktivitas susu yang dihasilkan dari sapi perah tersebut. Sedangkan kode BC itu merupakan singkatan dari beef cattle, yang berarti sapi potong. Sehingga jika teman-teman memiliki ternak khususnya sapi potong atau sapi penggemukan, bila menggunakan konsentrat Nutrifit, pilihlah yang Nutrifit kodenya BC, jangan yang DC. Kodenya BC. Karena apa? Karena kalau teman-teman memiliki sapi potong terus memilih Nutrifit dengan kode yang BC, itu kalau menurut saya adalah langkah yang tepat, karena kode BC ini diformulasikan atau sangat efektif untuk mempercepat penggemukan, fattening ternak sapi potong teman-teman. Jadi diformulasikan untuk meningkatkan kualitas daging yang dihasilkan lebih baik dan lebih banyak. Yang untuk pembahasan yang kedua, faktor penyebab keduanya bisa memiliki manfaat yang berbeda. Ya tentu saja berbeda, BC dan DC. Karena keduanya disusun dengan komposisi yang berbeda pula. Perbedaan komposisi bahan baku tersebut menghasilkan kandungan nutrisi yang berbeda pula. Di antara banyak zat gizi yang terkandung, berikut ada beberapa penjelasan sedikit kadar zat nutrisi konsentrat Nutrifit BC dengan DC. Untuk yang pertama dari kadar lemak kasar. Kandungan lemak kasar pada Nutrifit DC berkisar pada 4% sampai 5%. Sedangkan untuk Nutrifit BC itu semuanya dari tipe 131 sampai 34 itu mengandung lemak kasar sebanyak 7%. Nah, dari lemak kasar ini kita ambil kesimpulan BC lebih unggul daripada DC. Nah, karena apa? Kandungan lemak kasar untuk sapi perah itu lebih rendah karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas susu yang baik dan rendah lemak pula. Untuk yang kedua dari kadar kalsium atau CA-nya. Kandungan lemak kasar pada untuk kadar kalsium untuk Nutrifit BC memiliki kandungan kalsium sebesar 0,8%, tidak sampai 1%. Untuk semua tipe produk dari 131 sampai 134 itu memiliki kalsiumnya 0,8%. Sedangkan pada konsentrat DC itu sebesar 1%. Karena apa?
kok DC lebih besar daripada BC? Karena sapi perah membutuhkan nutrisi kalsium yang lebih tinggi untuk metabolisme, khususnya pada masa laktasi. Pasalnya kejadian-kejadian yang terjadi pada sapi perah itu kebanyakan kekurangan kalsium, dan itu merupakan penyakit yang utama, penyakit radang ambing yang dapat berpengaruh pada turunnya produktivitas susu. Oke, kita ambil kesimpulan dari BC dan DC tersebut. Kita bisa ambil kesimpulan, jika teman-teman memiliki sapi perah atau sapi penghasil susu, itu lebih baik menggunakan konsentrat nilfeed yang jenis DC atau dairy cattle. Sedangkan teman-teman yang memiliki jenis sapi potong atau suka fattening, itu lebih baik menggunakan konsentrat BC, karena dari keduanya itu memiliki kandungan nutrisi yang berbeda. Untuk DC itu diformulasikan untuk ke sapi perah, yang BC itu sapi potong. Dan saya rasa saya cukup mempraktekannya, hasilnya juga cukup lumayan. Saya mempraktekkan di kandang saya. Kalau saya menggunakan fattening kan, saya menggunakan yang BC itu hasilnya juga alhamdulillah baik, dan tidak ada yang mengecewakan gitu aja dari konsentrat BC yang saya gunakan di kandang. Oke, teman-teman, segitu dulu pembahasan kali ini tentang konsentrat NutriFit. Saya di sini bertujuan belajar bareng, sama-sama belajar dari teman-teman semuanya. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.